Pernah nggak sih, kalian lagi santai scroll-scroll media sosial, tiba-tiba malah jadi ngerasa ketinggalan. Liatin temen seumuran atau influencer yang kayaknya di usia 20-an hidupnya udah mapan banget. Sementara kita di sini masih berjuang, rasanya kok nggak adil ya? Nah, kali ini kita bakal bongkar bareng-bareng apa sih yang sebenarnya terjadi di balik semua tekanan finansial yang kita rasain ini. Ayo ngaku, pikiran ini pasti pernah lewat di kepala kan? Setiap kali kita lihat kesuksesan orang lain, pertanyaan pertama yang muncul itu seringkali nyalahin diri sendiri. Apa jangan-jangan aku yang kurang kerja keras ya? Apa aku emang pemalas aja? Jawaban singkatnya, itu semua omong kosong. Kenyataannya tuh jauh lebih kompleks, jauh lebih rumit daripada sekedar malas lawan rajin. Ada kekuatan-kekuatan besar yang main di belakang layar, dan sekarang kita bakal bahas satu persatu. Oke, kita mulai dari mitos pertama, kerja keras. Ya, jelas kerja keras itu penting, itu tiket masuknya lah. Tapi kalau cuma itu kuncinya, kenapa rasanya jurang pendapatan antara satu orang dengan yang lain bisa lebar banget? Nah, disinilah bedanya. Coba bayangin, ada dua orang, dua-duanya kerja kerasnya sama, 12 jam sehari. Satunya kerja di kantor biasa, satunya lagi di waktu yang tepat ngebangun bisnis e-commerce antara tahun 2017 sampai 2020. Hasilnya, wah, bisa beda jauh banget. Kenapa? Karena yang kedua itu lagi nunggangin ombak. Dia ada di industri yang lagi meledak, yang lagi banyak banget uang berputar. Jadi pertanyaannya bukan lagi cuma seberapa keras kamu kerja, tapi ombak mana yang lagi kamu naikin. Oke, jadi kalau masalahnya bukan cuma kita yang males, terus apa dong? Kenapa sih rasanya nabung di usia 20-an itu kayak ngisi ember yang bocor terus? Nah, jawabannya ada di kekuatan-kekuatan tak terlihat yang diam-diam nguras rekening kita. Kekuatan pertama, dan ini mungkin yang paling bahaya, kita sebut aja dinding transparan. Gini, zaman dulu, kita paling ngebandingin diri kita sama tetangga sebelah atau teman sekelas kan? Sekarang, gara-gara media sosial, dinding pemisah itu jadi kaca. Kita bisa ngintip halaman belakang rumah semua orang dari seluruh dunia setiap saat. Analoginya simple banget. Kamu mungkin lagi happy banget makan ayam goreng. Enak, nikmat, bersyukur. Tapi, tiba-tiba kamu lihat postingan orang lagi makan steak yang kelihatan mewah. Seketika, ayam goreng di depan kamu rasanya jadi hambar. Tiba-tiba kamu jadi pengen steak. Bukan karena kamu lapar, tapi karena kamu mulai membandingkan. Jadi ada tiga hal yang kalau digabungin jadi perfect storm buat kantong kita. Pertama, tekanan sosial dari si dinding transparan tadi. Kedua, kita dibanjiri informasi dari highlight reel alias bagian terbaik hidup orang lain. Dan yang ketiga, kemudahan likuiditas. Mau kredit, mau cicilan, tinggal sekali klik. Tiga-tiganya ini bergabung jadi pusaran yang susah banget buat kita lawan. Tapi tunggu dulu, ceritanya belum selesai. Ada satu lapisan lagi yang bikin situasi ini makin kompleks. Sebuah konsep yang bisa jadi sangat relevan buat generasi kita. Ini dia yang namanya generasi penebusan. Coba dipikirin orang tua kita. Banyak dari mereka mungkin tumbuh dengan segala keterbatasan. Mungkin dulu mereka harus bagi satu telur untuk sekeluarga. Nah sekarang, ketika kondisi ekonomi mereka membaik, naluri terkuat mereka adalah bilang, anakku nggak boleh ngerasain susah yang sama kayak aku dulu. Ini akhirnya menciptakan sebuah siklus yang kuat. Niat baik orang tua buat ngasih yang terbaik buat kita, tanpa sadar bisa jadi malah mendanai gaya hidup yang sebenarnya nggak kita butuhin atau belum mampu kita tanggung sendiri. Sekarang coba campurkan ini dengan tekanan dari media sosial dan kemudahan buat ngutang. Nah, jadilah resep jitu untuk kesulitan finansial. Oke, cukup ngomongin masalahnya, pusing kan? Sekarang kita fokus ke solusinya. Jadi gimana seharusnya kita memandang investasi dan keuangan di usia 20-an? Nah, ini dia kuncinya. Kita tuh sering banget terobsesi ngejar angkanya, ngejar uangnya, tapi kita lupa ngebangun wadah untuk menampung uang itu. Apa itu wadah? Wadah itu ya keahlian kamu, pengalaman kamu, kedewasaan berpikir kamu. Percaya deh, ketika wadah kamu udah cukup besar dan kuat, uang itu akan ngikutin. Dan yang lebih penting, kamu bakal tahu cara menjaganya. Coba deh kita lihat bedanya. Usia 20-an itu ibaratnya fase menanam. Ini waktunya kamu investasi besar-besaran ke diri sendiri, belajar skill baru, ambil risiko yang terukur, pokoknya fokus buat ngebangun kapasitas penghasilanmu. Nanti, di usia 30-an, fokusnya bakal geser ke fase melindungi atau menjaga. Kamu akan lebih fokus ngurusin aset yang udah kamu bangun, karena tanggung jawab biasanya nambah dan toleransi risiko kamu otomatis menurun. Ini semua ngebawa kita ke pertanyaan paling penting, pertanyaan pamungkasnya. Buat apa sih ini semua? Buat apa kerja keras, nabung, investasi? Apa tujuan akhirnya? Jawabannya ternyata bukan mobil mewah, bukan juga pengakuan di media sosial. Tujuan yang sebenarnya jauh lebih sederhana, tapi juga jauh lebih berharga, yaitu ketenangan batin.
Coba pahami ini baik-baik, fungsi utama uang itu sebetulnya adalah alat untuk menyelesaikan masalah. Hidup yang tenang itu bukan berarti hidup tanpa masalah sama sekali, itu mustahil. Tapi, hidup yang tenang adalah hidup di mana ketika masalah datang, kamu punya amunisi yang cukup untuk menghadapinya tanpa panik. Itulah kebebasan yang sejati. Jadi, aku mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Untuk sejenak, coba lupakan soal jadi kaya. Coba pikirkan tentang menjadi tenang. Pertanyaannya adalah, ketenangan seperti apa yang mau kamu bangun untuk dirimu sendiri di masa depan?